Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Sudah sarapan pagi ini? Udah. Alhamdulillah sudah semua. Gimana hari ini semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, kamu boleh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Tahu Ibu Tentang apa? Aturan hak dan kewajiban. Betul, sudah ada di papan tulis, yaitu tentang aturan, hak, dan kewajiban mata pelajaran pendidikan Pancasila. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu adalah untuk mengetahui definisi dari aturan, hak, dan kewajiban beserta contoh-contohnya di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, anak-anak masih ingat aturan apa saja yang ada di rumah kalian masing-masing? Saya Bu, Boleh? yang tidak boleh tidur sampai tengah malam Bu. Betul, ada lagi? Selalu membersihkan tempat tidur Bu. Betul. Yang terakhir selalu bangun pagi Bu. Betul. Yang sudah disebutkan sama Ade itu yang pertama selalu bangun di pagi hari, tidak boleh tidur terlalu malam, dan membersihkan tempat tidur. Itu adalah aturan yang ada di rumah. Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat aturan apa saja yang ada di sekolah yang kalian saat ini duduki? Ada yang mau tunjuk tangan? Saya Bu harus bersikap sopan kepada guru. Betul. Yang kedua, datang tepat waktu. Betul. Yang ketiga, tidak boleh membuang sampah di kelas. Betul. Karena anak-anak sudah menjawab pertanyaan Ibu dengan benar, jadi Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, anak-anak kita akan belajar tentang aturan di lingkungan sekitar, lalu disiplin pada aturan dan tata tertib, yang ketiga itu definisi dari hak, dan yang keempat definisi dari kewajiban. Yang pertama ada aturan di lingkungan sekitar. Aturan di lingkungan sekitar itu dibuat untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bagi semua warga. Beberapa aturan umum yang berlaku itu diantaranya di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Disiplin pada aturan tata tertib. Disiplin adalah sikap yang menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dan tata tertib yang berlaku dalam berbagai lingkungan, seperti di rumah, di sekolah, di masyarakat. Disiplin itu membantu seseorang untuk menjadi lebih teratur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya oleh orang lain. Nah, ini pentingnya sikap disiplin. Yang pertama, itu bisa membantu mencapai tujuan. Yang kedua, menjadi teladan bagi orang lain. Yang ketiga, membentuk kebiasaan positif. Yang keempat, meningkatkan tanggung jawab. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri. Cara menjadi anak yang disiplin. Yang pertama, membuat jadwal harian. Contohnya, hari ini mau ngapain aja, itu dibuat jadwalnya, jam berapanya. Jadi kalian punya jadwal yang tersusun dan terstruktur. Yang kedua, bersikap jujur dan bertanggung jawab. Jadi kita tidak boleh melakukan hal perbuatan yang jelek atau tidak bersikap jujur, berbohong, itu tidak boleh ya. Yang ketiga, itu ada menghormati aturan di mana saja. Misalnya kalau kalian lagi pergi ke suatu tempat, di sana kan pasti ada aturan-aturan tertentu. Misalnya jangan menginjak rumput, dilarang buang sampah sembarangan. Itu tidak boleh kalian lakukan karena kalian harus menaati aturan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Yang keempat, mengerjakan tugas tanpa ditunda. Nih contohnya, kalau ibu kasih tugas, kasih pekerjaan rumah, kasih PR, anak-anak harus kerjain tugas itu secara tepat waktu supaya dikumpulinnya itu tidak terlambat, seperti itu. Yang kelima, menjaga kebersihan dan kerapihan. Siapa di sini yang suka menjaga kebersihan dan kerapihan? Saya Bu. Ya, mau dimanapun dan kapanpun itu kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke, lanjut. Akibat sikap tidak disiplin. Apa sih Bu yang terjadi kalau misalnya kita nggak disiplin? Yang pertama, akan sangat tidak dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, pekerjaan atau tugas akan sering tertunda. Yang ketiga,
ketiga, peluang akan semakin terbatas karena rasa malas. Yang keempat, kualitas hasil kerja atau tugas yang buruk. Itu yang akan terjadi jikalau kita tidak disiplin atau tidak tepat waktu. Slide selanjutnya, ini ada pengertian tentang hak. Ibu jelasin ya, hak ini adalah sesuatu yang diperoleh atau dimiliki oleh seseorang sejak lahir atau karena aturan yang berlaku. Setiap individu memiliki hak yang harus dihormati oleh orang lain. Hak juga harus dijalankan secara seimbang dengan kewajiban agar kehidupan itu tetap harmonis. Selanjutnya ada pengertian kewajiban. Nanti akan ada contoh hak dan kewajiban di akhir anak-anak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab. Melaksanakan kewajiban dengan baik akan membantu seseorang mendapatkan haknya secara adil dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Nah, ini ada contoh hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kita yang pertama dulu. Jadi anak-anak di sini ada hak dan kewajiban di rumah. Yaitu hak di rumah, anak-anak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Sedangkan kewajiban anak-anak di rumah itu untuk menghormati dan membantu orang tua. Seperti membantu membereskan rumah, seperti membantu memasak, seperti itu. Hak dan kewajiban anak-anak di sekolah. Yang pertama, hak anak di sekolah itu mendapatkan pendidikan dan bimbingan dari guru. Sedangkan kewajibannya, anak-anak harus belajar dengan rajin dan mengikuti aturan yang ada di sekolah. Hak dan kewajiban anak di masyarakat. Yang pertama, hak anak menggunakan fasilitas umum seperti jalanan dan taman yang ada di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekitar. Kalau kewajibannya itu, anak wajib menjaga kebersihan dan tidak merusak fasilitas lingkungan sekitar. Nah, ini ada dua gambar yang berbeda, yaitu gambar yang pertama, tadi pagi Lani tidak membersihkan mainannya. Akibatnya, kamar Lani berantakan. Ibu sudah menasihati Lani dengan baik, namun Lani tetap tidak mau membersihkannya. Akhirnya, ibu marah kepada Lani. Di gambar yang kedua, tadi pagi Tata membereskan mainannya ke dalam kotak mainan seperti yang telah diajarkan ibu. Ibu bangga kepada Tata karena Tata sudah mau membersihkannya mainan sendiri. Ibu ingin bertanya, apa yang dilakukan oleh anak yang pertama dan apa akibatnya jika anak tidak mau membersihkan mainan? Dan apa yang dilakukan oleh anak yang kedua dan apa akibatnya jika anak itu mau membersihkan mainannya? Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Oke. Yang pertama karena Sulani tidak membersihkan mainannya, jadi dia diomelin. Dan yang kedua, gambar yang kedua itu dia membersihkan, si Tata membersihkan mainannya, jadi dia disayang. Oke, betul. Betul ya. Jadi gambar yang pertama, Lani tidak mau membersihkan mainannya, akhirnya dia dimarahi oleh ibunya. Dengan gambar yang kedua, Tata mau membersihkan mainannya, akhirnya ibunya bangga kepada Tata. Sepertinya anak-anak sudah mulai bosan dengan pembelajaran, maka dari itu ibu punya sebuah lagu nih, yaitu tentang hak dan kewajiban. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan nada lagu Naik Beca. Berdiri semuanya. Oke. 1, 2, 3. Adalah sesuatu yang harus didapatkan, kewajiban sesuatu yang harus dikerjakan. Mari kita uraikan contoh hak kewajiban yang di rumah dan juga di sekolah. Contoh hak yang di rumah, dapatkan kasih sayang, diperlakukan adil antar adik dan kakak. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan, belajar rajin patuhi orang tua. Belajar rajin patuhi orang tua. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyanyikan lagu bersama-sama. Kali ini ibu akan memberikan pertanyaan lewat gambar kerja soal ini, yaitu yang berisi hak dan kewajiban. Yang di bagian atas itu ada instruksi dari soalnya. Perhatikan gambar, tulislah hak dan kewajiban di bawah ini. Lalu ada gambarnya, ada 4 butir gambar. Di sampingnya ada definisi hak dan kewajiban. Jadi anak-anak menuliskan hak dan kewajiban dari gambar yang sudah tertera. Mengerti? Mengerti, Bu.
Baik, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Baik, karena anak-anak sudah mengerjakan LKPD dengan baik dan benar, maka sekarang kita akan membahas dan mempresentasikan hasil kerja anak-anak. Yang di gambar pertama itu ada sejumlah 5 orang siswa sedang belajar. Haknya, siswa ini mendapatkan pendidikan, sedangkan jawaban kewajibannya yaitu anak-anak harus belajar dengan sungguh-sungguh. Yang di gambar kedua itu ada dua orang anak. Yang di gambar kedua itu ada 2 orang anak sedang belajar bersama ibunya. Haknya, anak ini mendapat kasih sayang dan kewajibannya harus menghormati dan membantu orang tua. Di gambar ketiga, itu ada sejumlah 3 orang anak yang sedang melakukan piket bersama di kelas. Haknya, mendapatkan lingkungan yang bersih, kewajibannya harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang di gambar keempat itu, ada sejumlah 1 orang anak yang mendorong 1 anak sedang memakai kursi roda. Haknya itu mendapatkan pertolongan dan kewajibannya itu mengharuskan kegiatan tolong-menolong dan menghormati sesama. Anak-anak, pembelajaran pagi hari ini sudah selesai, maka Ibu akan memilih 1 anak siswa untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Bu. Jadi kesimpulannya adalah hak adalah suatu yang menjadi milik kita dan dapat kita peroleh atau nikmati, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, dan hak untuk dihargai. Dan selanjutnya itu ada kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi, kewajiban untuk belajar, kewajiban menghormati orang lain, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Jadi berikut kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh Aditya Wulandari. Sebelum akhir pembelajaran kita hari ini, Ibu akan bertanya, gimana anak-anak senang gak belajar sama Ibu? Senang sekali. Senang. Gimana, sudah pada ngerti semua tentang aturan hak dan kewajiban? Sudah paham, Bu. Sudah paham. Karena sudah paham semua, Ibu kasih tugas pekerjaan rumah, yaitu kerjakan LKS di halaman 15 buku paket, kerjakan di bagian pilihan ganda dan esai. Dikumpulkan untuk minggu depan. Karena pembelajaran kita sudah selesai, maka Ibu akan memilih 1 orang siswa untuk menutup doa. Silakan Aditya. Oke, teman-teman, sebelum diakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.